Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, kita bisa menyempurnakan as-shalihat, amal-amal soleh dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian bersalawat dan salam sebanyak-banyaknya dan seindah-indahnya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan untuk seluruh alam. Rasulullah diutus untuk seluruh alam membawa rahmat. Kalau ada yang enggan untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mengikuti cara hidup beliau, maka sudah dipastikan dia tidak mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Jalisul Malaika. Jalisul Malaika artinya teman duduk para malaikat. Ini luar biasa, kita dikasih Allah karunia duduk di dalam masjid setelah sholat fardu beserta malaikat terus semuanya. Bukan hanya beserta saja, malaikat mendoakan. Jadi semakin lama kita duduk, semakin lama kita didoakan oleh malaikat. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ini dikabulkan Allah doanya. Doanya adalah antara lain Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ampuni orang ini ya Allah yang duduk di masjidmu untuk zikrullah. Ampuni orang ini, rahmati orang ini. Cuma dua itulah yang kita cari sampai hari kiamat. Ampunan, rahmat, ampunan, rahmat. Ampunan dari segala kesalahan, rahmat supaya dikasih Allah kita karunia rahmatnya sampai ke surga. Baik, judul kita pada Ahad hari ini tentang Ramadan, Syahrul Maghfirah, Syahrul Mubarak, untuk menuju surga Jannatul Naim. Ini karunia paling besar ini. Ramadan ini tidak ada karunia yang paling besar dibanding dengan yang lain-lain, bulan-bulan yang lain. Ramadan di sana ada puasa. Makanya puasa itu adalah merupakan suatu amal yang tidak ada taranya di sisi Allah. Fa innahu la idla lahu. Ada seorang sahabat dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat beliau? Sahabat ini 3 kali meminta doa kepada Rasulullah.
3 kali minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah saya supaya mati syahid. Nih, minta doa supaya mati syahid. Bukan minta doa supaya dikasih kekayaan, tidak, dikasih pangkat, supaya mati syahid. Pertama datang, semoga Allah memberi kemudahan untukmu. Pergi berperang. Asal setiap pergi berperang 3 kali minta mati syahid. Tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Kembali dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Sampai 3 kali. Kali keempat, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya mati syahid. Apa kata Rasulullah? Alaika bisyam. Kamu puasa aja. Nih, Rasulullah ini sudah tahu dia apa itu puasa. Kamu puasa aja. Karena puasa itu tidak ada tandingan ganjarannya. Coba bayangkan, tidak ada, la idla lahu. Jadi seolah-olah dari hadis sahih tersebut, puasa ini lebih bagus dari mati syahid. Ada buktinya bahwa puasa itu lebih utama daripada mati syahid. Sebelum kita mulai tafsir ini, Al-Baqarah 183 sampai 186. Yang namanya seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini adalah seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah Thalhah al-Khair. Coba ini bagus ini ceritanya Thalhah ini. Thalhah Khair, satu-satunya di antara sahabat yang bertahan ketika perang Uhud, melindungi jasad Rasulullah. Panah, lembing, semuanya masuk di badannya. Hampir-hampir tidak ada satu jengkal pun badannya yang tidak tembus. Tapi alhamdulillah masih hidup. Masih hidup. Makanya Rasulullah mengatakan, walaupun hadis ini dipertentangkan oleh banyak ahli hadis, siapa yang mau melihat seorang yang berjalan tapi dia sudah mati syahid dia, lihatlah Thalhah. Thalhah al-Khair ini digelar namanya Thalhah bin Ubaidillah. Rasulullah ngasih gelar di Thalhah al-Khair, Thalhah yang penderma, yang suka membantu siapa saja ditolong. Buktinya Rasulullah dipertahankan dengan nyawanya. Suatu ketika ada 2 orang, ya 2 orang mu'allaf, kalau sudah jadi mu'allaf, bertemu Rasulullah, bertemu sahabat, namanya sahabat. Beriman kepada Rasulullah, sahabat itu persyaratannya beriman kepada Islam, Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, dan melihat Rasulullah hidup beserta Rasulullah. Dari suatu desa datang untuk beriman, untuk memeluk Islam, bertemu dengan Rasulullah. Berimanlah. Thalhah bin Ubaidillah inilah yang mengasih tempat buat 2 orang sahabat ini. 2 orang sahabat. Satu sepertinya kesatria, yang satu kurang kesatria, tapi ikut terus berperang fisabilillah beserta Rasulullah beserta. Pokoknya yang satu yang dikasih tempat, dikasih makan, dikasih ini oleh Thalhah bin Ubaidillah ini, Thalhah al-Khair, mati syahid satunya. Ini perbandingan antara mati syahid dengan siam Ramadan. Mati syahid, alhamdulillah. Yang satu lagi tidak mati syahid. Dia kepengen seperti temannya ini yang sama-sama masuk Islam supaya mati syahid. Karena Rasulullah selalu bilang mati syahid fisabilillah tidak ada duanya juga. Nanti satu-satunya orang yang mau kembali ke
dunia ini setelah masuk surga itu yang mati syahid. Melihat betapa hebatnya ganjaran orang yang mati syahid di surga, di sirat, langsung tanpa hisab. Jadi kepingin dia tidak mati juga. Akhirnya meninggalnya, wafatnya yang satu ini tadi sudah mati syahid, yang satu ini meninggalnya di rumah. Di rumah meninggalnya, wafatnya di rumah. Di tempat tidur istilahnya, di tempat tidur. Terus setelah orang ini meninggal, yang tadi yang tidak mati syahid tersebut, sahabat itu, Thalhah bermimpi melihat dua sahabat ini. Thalhah ketika itu bermimpi, dia menuju ke pintu surga. Ini mimpi sahabat ini diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Hadisnya hadis sahih. Melihat dua sahabatnya ini, karena dia di pintu surga. Yang duluan masuk surga diundang. Jadi Thalhah melihat, menyaksikan sendiri, yang duluan masuk surga justru yang tidak mati syahid. Duluan masuk surga. Kemudian baru yang mati syahid. Jadi duluan masuk surga yang tidak mati syahid, belakangan yang mati syahid. Ini hanya perbandingan bahwa yang tadi sahabat minta didoakan supaya mati syahid, tidak mati-mati. Akhirnya Rasulullah menyuruh beliau itu supaya berpuasa. Thalhah bin Ubaidillah berceritalah kepada Rasulullah tentang mimpinya. Sebelum bercerita, Thalhah bertanya kepada malaikat yang memasukkan dua sahabatnya tadi ke dalam surga itu, yang duluan yang tidak mati syahid. Saya bagaimana? Katanya. Enggak, kau masih hidup, katanya. Kau masih hidup, kau terus pulang kau ke rumahmu, katanya. Pulanglah dia ke rumah. Paginya cerita kepada Rasulullah. Begini ya Rasulullah, saya lihat di mimpi saya itu, justru sahabat yang tidak mati syahid itu duluan dimasukkan ke dalam surga dari sahabat yang mati syahid. Apa kata Rasulullah? Bukankah sahabat yang tidak mati syahid ini hidup setelah sahabat yang mati syahid itu setahun, dan dia menemui Ramadan. Ingat, menemui Ramadan, dia puasa, kemudian dia sholat. Nanti di Ramadan kita ada namanya sholat tarawih khusus di bulan Ramadan. Qiyamul Lail Ramadan namanya istilah kita sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini namanya setelah para sahabat ataupun tabi'in datangnya ini. Di masa Rasulullah tidak dikenal sholat tarawih. Namanya sholat tarawih, sebutannya tidak ada. Jadi bukankah dia tinggal hidup ketemu Ramadan, dia beramal di bulan Ramadan, dia salat sekian, nanti perbedaan antara dia dengan yang mati syahid itu sama dengan antara langit dan bumi. Coba bayangkan, yang puasa, tapi Rasulullah mengatakan soma, dia berpuasa. Itu dia tadi sahabat yang minta mati syahid 3 kali minta doa tidak mati syahid tapi mendapatkan rampasan perang, disuruh berpuasa. Baik, kita tafsirkan ringkas-ringkas saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ini sudah familiar di telinga kita bahwa ayat ini Al-Baqarah 183 ini selalu dibacakan para penceramah kalau sudah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah berbicara menunjukkan perkataan ini kepada orang beriman. Makanya bahagialah orang yang beriman. Dari langit yang paling tinggi Allah berbicara kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada aku, beriman kepada kitab Al-Quran, beriman kepada Rasulku Muhammad SAW, beriman kepada malaikat. Kutiba alaikum, kutiba di sini adalah fi'il yang majhul, diwajibkan. Jadi kataba sebetulnya artinya adalah menuliskan, menentukan. Kataba itu menulis. Di sini kutiba diwajibkan. Jadi furido atau ulzima, bahasa lainnya furido, difardukan alaikum. Jadi kalau kataba ala itu wajib, kewajiban. Tapi kataba lahu bukan kewajiban. Seperti dalam surat At-Taubah dikatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi beda. Kutiba ala beda dengan kataba lakum, katabala. Diwajibkan kepada kamu asyamu. Jadi setelah fi'il majhul dibina majhul itu biasanya fa'ilnya itu langsung setelah dia alaikumusyamu. Jadi wajib kalian berpuasa. Di sini puasa Ramadan. Yang wajib hanya puasa Ramadan. Di dalam Islam yang wajib puasa Ramadan. Kalau ada nazar, kalau ada kafarah. Tapi di sini yang dimaksud adalah puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi kalian jangan merasa berat ataupun jangan merasa sedih. Ini orang-orang yang beriman yang menerima ini sebetulnya awal-awalnya belum pernah puasa. Apalagi watak orang Arab atau orang Arab, karena ini diturunkan di lingkungan masyarakat daerah negara Arab. Orang Arab itu paling senang makan minum, paling senang berhubungan dengan perempuan, paling senang minum khamar dulunya, paling senang berzina, paling senang merampok, paling senang pergi berperang. Itu kebiasaan mereka. Sekarang kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nanti lanjutannya diceritakan dalam hadis-hadis apa itu puasa, bagaimana puasa. Lanjutan daripada ayat-ayat ini juga ada nanti bagaimana puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi bukan kalian saja yang diwajibkan puasa, diwajibkan Allah berpuasa, bukan kalian saja. Orang-orang yang sebelum kalian, ahlul kitab dan yang lain-lain, nabi-nabi yang sebelumnya. Karena semua nabi-nabi itu, semua nabi-nabi mengajarkan puasa, semua nabi-nabi mengajarkan sholat. Semua nabi mengajarkan sholat dan mengajarkan berpuasa. Jadi mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya mengajarkan tentang berpuasa. Kami para anbiya, kami undurkan makan sahur. Berarti anbiya itu semua nabi berpuasa. Kami undurkan makan sahur, kami segerakan berbuka puasa. Ini namanya ibadah. Ibadah itu sesuai perintah. Ibadah itu bukan seenaknya kita, aku masih bisa ini.
belum haus, belum lapar, terus aku tidak berbuka. Tidak begitu. Aku kuat kok tengah malam untuk makan apa? Makan sahur untuk puasa besok. Bukan begitu. Jadi ibadah itu adalah sesuai dengan yang diperintahkan dan sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu namanya ibadah. Jadi beda ibadah dengan kebiasaan, beda ibadah dengan selera. Beda ibadah itu ikuti cara Rasul dan ikuti cara yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang sebelum kaum mukminin itu puasa semuanya, Yahudi, Nasrani dengan berbagai cara. Tapi puasa mereka tidak seperti puasa yang diwajibkan kepada kita dari segi cintanya Allah kepada orang yang beriman. Nih dari segi itu, dari segi dan puasa kita ini betul-betul puasa yang paling super. Nah, yang paling super. Puasa kita hanya merubah jam makan sebetulnya. Hanya berubah jam makan. Kalau biasanya makannya siang, tidak dibolehkan makan siang. Tapi malam boleh. Di antara kaum sebelumnya ada yang puasa siang malam. Malam pun berpuasa. Nah, ini kejadian ini pernah terjadi ini. Malam pun berpuasa. Habis Isya tidak boleh makan. Kalau kita habis Isya makan sampai sahur. Tidak ada. Tidak ada yang memberatkan kalian. Hanya apa? Atur nafsu kalian sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, itu aja. Tidak membuat kalian menderita. Tidak membuat kalian menderita. La'allakum tattaqun. Kewajiban puasa ini bukan untuk Allah, keuntungannya bukan untuk Allah, maslahatnya bukan untuk Allah, untuk kembali kepada kalian. Lakukan dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Untungnya sangat banyak dalam kehidupan kalian dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Ini untung. Di sini tujuannya adalah supaya kita bahasa biasanya supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut untuk melakukan maksiat dan mengharap rahmat Allah. Itu takwa, itu definisi umumnya begitu. Taat kepada Allah, hindari maksiat-maksiat. Taat kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak ataupun contoh yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu takwa. Kemudian hindari maksiat-maksiat ataupun dosa-dosa, kejahatan-kejahatan sesuai pula dengan cara menghindar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat sesuai dengan perintah-perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu namanya takwa. Kalau sudah itu namanya kita nanti dicintai oleh Allah. Namanya muttaqin. Kalau orang-orang muttaqin, kita diperintahkan bertakwa, bukan tujuan puncak ini bertakwa. Cuma di sini adalah apa? Permulaannya. Tujuan puncak itu adalah supaya kita bersyukur kepada Allah. Karena kita orang mukminin, ittaqullah in kuntum mu'minin. Hai orang-orang mukminin, bertakwalah selalu kepada Allah kalau kamu betul-betul beriman. Itu ayat Al-Qur'an. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tashkurun. Di sini la'allakum tattaqun. Kalau di dalam ayat lain, wattaqullah la'allakum tashkurun.
Jadi sudah dapat takwa, fungsi bertakwa, muttaqin sudah, itu masih ada di atas itu. Masih ada di atas itu. Apa? Tashkurun. Jadi perintahnya bertakwalah kepada Allah. Di sini perintahnya puasalah, lakukanlah ibadah puasa sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, biar kalian bertakwa. Di dalam surah lain dikatakan wattaqullah la'allakum tashkurun. Di sini la'allakum tattaqun. Ada lagi di atas itu, bertakwalah kepada Allah supaya kalian selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kalau orang tidak bersyukur, itu akalnya tidak digunakan secara proporsional. Kenapa? Yang menghidupkan dia Allah, yang menghidupkan ayahnya Allah, yang menghidupkan kakeknya Allah, yang menghidupkan Nabi Adam asal muasalnya Allah. Tidak bersyukurkah kepada Allah? Yang mengasih dia tempat di dunia ini Allah, yang mengasih harta kepada dia Allah. Semua yang kita olah, yang kita kutak-katik, semuanya milik Allah. Kaya emas, kita kaya, emas saya banyak. Saya ini emas lagi mahal-mahal. Emas saya banyak. Itu emas itu siapa? Milik Allah. Coba tanya, ada nggak manusia yang bisa bikin emas? Nggak ada. Kita hanya bisa cari-cari, cari masuk tambang sana, tambang sini, yang ilegal atau yang legal. Cari tambang. Emas itu milik Allah. Makan, kaya karena pertanian, kaya karena toke beras, toke ini. Itu beras tumbuh karena Allah yang menumbuhkan. Turunkan hujan, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang untuk kita nikmati. Semua nikmat itu milik Allah dan dari Allah. Makanya bersyukurlah selalu. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bersyukur itu adalah ibadah puncak. Sering saya ucapkan di sini. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat Allah yang kalian peroleh dengan mudah. Mudah itu nikmat itu diperoleh. Belum lagi nikmat yang ada pada tubuh kita. Kita bisa ngomong sana sini, berapi-api, berkilat-kilat, berguntur-guntur. Tapi kita tidak syukuri itu. Kita pikir kita bisa berbicara karena kita hebat. Tidak. Bersyukurlah selalu. Bersyukur itu puncak daripada ibadah. Syukur kepada Allah. Makanya setan iblis, yang dia intai itu adalah dia menggoda kita supaya kita tidak bersyukur. Ini iblis ini piawai ini dalam menggoda manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya menggoda mereka dengan tujuan utama adalah supaya mereka tidak bersyukur kepada nikmatmu. Mereka merasa sombong, ilmu hebat, harta banyak, semuanya hebat. Sayalah. Yang mengatakan sayalah adalah iblis. Kalau kita la haula wala quwata illa billah. Jadi la'allakum tattaqun. Kalau sudah tingkat takwa menjadi orang muttaqin, ini yang dicintai oleh Allah. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju apa? Menuju maghfirah dari Allah. Ini Ramadan ini maghfirah ini. Maghfirah. Bagaimana maghfirah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang puasa Ramadan karena iman, ya ayyuhalladzina amanu, ihtisaban, melakukan puasa sesuai dengan apa? Kehendak Allah dan Rasulnya, mengharap hanya ganjaran dari Allah. Maksudnya ikhlas berpuasa,
jangan terpaksa, jangan karena orang lain, jangan karena tetangga atau yang lain-lain. Tidak, ikhlas berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terimalah perintah puasa ini, ikhlaskan untuk melakukannya, manfaatnya buat kita. Ghufira lahu, segeralah mendapat ampunan dosa. Surat Ali Imran 133. Segera, satu-satunya yang diperintahkan segera untuk mendapatkannya adalah maghfirah dan surga. Kalau dunia nggak ada Allah menyuruh kalian segeralah mau numpuk harta, tidak ada. Karena apa? Menumpuk harta itu nanti akibatnya akan sombong manusia. Sombong manusia. Lau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi. Ini suatu kepastian ini. Suatu kepastian, kecuali orang-orang yang beriman yang sedikit. Kecuali yang bersyukur tapi sedikit. Wa qalilan ma tashkurun. Kalau Allah membentangkan kekayaan kepada manusia hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, pakai lam taukid, pasti mereka akan sombong melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Kaya saya, pangkat saya ini. Nah itu baghaw fil ardi. Jadi puasa ini adalah kita terima dengan iman, kita terima. Ghufira lahu, diampuni dosanya. Ini yang diperintahkan Allah supaya segera kita maghfirah. Kan setelah maghfirah baru boleh masuk surga. Nah, setelah maghfirah baru boleh masuk surga. Tidak ada orang yang masuk surga, tidak ada hamba Allah yang masuk surga. Kita cari di mana-mana hadisnya, kecuali setelah diampuni dulu dosa-dosanya. Baik dia masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, baik dia masuk surga karena syafaat Rasulullah, atau diampuni dosanya dulu, masuk dulu sebentar ke neraka untuk menghanguskan dosa-dosanya, baru masuk surga. Ayyaman ma'dudat, puasa itu tidak lama-lama, tidak setahun. Ayyam itu jamak dari yaum. Yaum itu satu hari. Yaumani, 2 hari. Yang belajar bahasa Arab. Ayyam banyak hari. 3 sampai banyak. Ini kelebihan bahasa Arab begitu. 1, 2 berbeda. 3 ke atas berbeda. Kalau bahasa lain, bahasa asing, 1 saja yang berbeda, 2 sampai banyak tidak berbeda, sama. Ini kaya bahasa Arab. Kaya, makanya bahasa Arab yang paling cocok untuk bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran ini bahasa hukum, 1 beda, 2 beda, 3 dan jamak berbeda. Ayyaman, kamu berpuasa itu hanya ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Kalau kewajiban itu ya kita bulan Ramadan. Bukankah bulan Ramadan kewajiban? Hanya bulan Ramadan. Kalau yang lain-lain tidak wajib, kecuali ada yang nazar, ada kafarah, itu wajib diselesaikan. Tapi secara umum kewajiban hanya di bulan Ramadan. Ma'dudat. Puasa itu sebetulnya kalau dilihat kebiasaannya, Ramadan itu kebanyakan 29 hari, tapi bisa sempurna 30 hari. Kuasa Allah semuanya. Ma'dudat, adat artinya terhitung, hari-hari yang bisa dihitung. Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit di antara kalian, ini Allah tidak maksa ini. Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak maksa. Faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian yang maridhan, sakit, lemah, tidak bisa melakukan puasa. Faman kana minkum maridhan, di bulan Ramadan. Karena puasa ini wajibnya di bulan Ramadan. Siapa yang sakit di bulan Ramadan,
Sakit itu tidak ada yang mau meminta dia sakit. Tapi sakit itu ya sudah ketentuan dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang bisa menyembuhkanku, bukan dokter, bukan karena obat, bukan dokter, bukan obat. Allah yang menyembuhkan, hanya Allah. Syafi itu hanya Allah. Apabila kalian sakit di bulan Ramadan, sudah datang kewajiban untuk berpuasa, awala safarin, atau kalian di dalam bersafar ataupun dalam perjalanan. Ini Allah tidak maksa ini. Karena apa? Kewajiban Ramadan ini untuk kita, bukan membebani kita. Karena Allah Maha tahu kepada hambanya ini. Ini hamba-hambaku ini semuanya. Kalau tidak saya wajibkan Ramadan, itu mereka ini antara lain enggak mampu untuk diampuni dosanya. Ini dari Allah ini untuk kita, untuk orang yang beriman. Mungkin dosa kita tidak akan habis-habis kalau tidak diwajibkan Ramadan. Masukkan di sini ini, masukkan di sini apa kesimpulan ini. Ya Allah, alhamdulillah Engkau mewajibkan kepada saya bulan Ramadan. Makanya sahabat itu berdoa, Allahumma ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan dengan salim, dengan badan yang sehat. Kemudian selamatkan Ramadan itu untuk kami beribadah di dalamnya. Kemudian terimalah dari kami. Ini sahabat ini. 6 bulan sebelumnya sudah rindu Ramadan, beribadah di bulan Ramadan. Ini kita bisa berdoa. Berdoa supaya nanti di bulan Ramadan ini ya Allah rahmatmu, nikmatmu, supaya kami dosanya diampuni dan ganjarannya luar biasa darimu. Ganjarannya luar biasa darimu. Aw ala safarin, atau kalian dalam safar. Fa'iddatun, iddah di sini menggantikan mengulangi puasa Ramadan yang tidak bisa dilakukan min ayyamin ukhar, diganti dengan berpuasa di hari-hari lain. Ayyamin ukhar, ayam hari-hari lain. Sebanyak berapa kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sakit dan safar. Karena sakit dan safar. Kalau ibu-ibu biasanya karena apa? Karena berhalangan, haid atau nifas, karena berhalangan. Kalau laki-laki ini biasanya karena sakit ataupun tidak bisa lagi ini dan safar, itu biasanya. Min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini lagi jalan keluar dari rahmat, dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa bukan karena sakit, bukan karena lapar, bukan karena apa safar, fadiyatun, maka orang yang tidak mampu, orang tua, orang yang apa namanya, pokoknya lemah, tidak bisalah untuk berpuasa Ramadan, maka fidyah, dia bayar fidyah. Fidyah yang termudah adalah mengasih makan setiap hari yang kita tinggalkan Ramadannya, harinya, setiap hari 1 orang miskin. Kalau 30 hari 30 orang miskin. Ta'amu miskin, makanan orang-orang miskin. Makanan orang, ini kemudahan dari Allah. Apabila kita bisa, faman tatawwa'a khairan, fahuwa khairun lahu. Yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu, dia melakukan kebaikan untuk dirinya, khairun lahu. Kalau di dalam haji, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima, faman tatawwa'a khairan
fa innallaha syakirun alim. Di sini faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Siapa yang melakukan ketaatan-ketaatan, kebajikan-kebajikan, itu kembali kepada dirinya. Di dalam haji itu tadi, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allah mensyukuri orang yang melakukan kebajikan-kebajikan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ini syukur Allah, kebajikan yang diberikan dari Allah luar biasa, dahsyat. Saya katakan dahsyat, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Semua amal Ibnu Adam ini boleh untuk penyemangat kita nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai tidak beramal soleh setiap saatnya, apabila perlu setiap detiknya. Semua amal Ibnu Adam, kullu amal Ibni Adam lahu. Amal Ibnu Adam miliknya dan dia tahu ganjarannya. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ini illa siyam di sini sama ada Ramadan, sama ada juga di luar Ramadan. Siyam, dia secara umum siyam. Illa siyam fa innahu li. Coba, apa kita tidak yang berpuasa tidak merasa bangga? Milik Allah puasa kita itu. Kita lakukan puasa karena iman dan ihtisab, mengharap ganjaran Allah. Milik Allah itu. Wa ana ajazi bihi. Saya langsung memberi ganjarannya, tidak seperti amal-amal yang lain melalui malaikat, melalui ini tidak. Coba bayangkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang berpuasa itu digelar di dalam hadis-hadis adalah orang yang sabar. Karena bulan puasa itu namanya bulan syahrus sabar. Bulan berpuasa itu bulan sabar. Karena kalau tidak sabar tidak akan sukses berpuasa. Sukses seperti kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi ana ajazibi, saya. Jadi bighairi hisab. Nggak bisa kita bayangkan betapa. Coba bayangkan. Satu gambaran dalam hadis Al-Bukhari. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Bagaimana kita menginikan ini? Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, yang menafsirkan ini ikhlas karena Allah. Ada yang menafsirkan ketika berperang, tapi ikhlas karena Allah, hanya karena Allah. Allah akan menjauhkan wajahnya, ya, menjauhkan badannya lah dari neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan hanya satu hari dilakukan imanan wahtisaban. Ini kita biasanya Ramadan 29 atau 30. 30 kali 70 2100 tahun perjalanan di bulan Ramadan. Makanya tadi sahabat Thalhah Al-Khair tadi duluan dia masuk surga dari yang mati syahid. Ini antara lain ini bighairi hisab. Bighairi hisab. Jadi puasa itu benar-benar ganjarannya dari Allah. Kalau selama di hadis sahih yang mengatakan jangan tanya lagi bagaimana caranya, lakukan karena Allah. Harap ganjaran ini boleh, harap ganjaran surga boleh, harap ganjaran maghfirah boleh. Untuk itu kita beramal, dapat maghfirah, dapat surga. Ini Allah yang memotivasi kita begitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Disiapkan jannah yang langit luasnya seluas langit dan bumi, lil muttaqin, untuk orang-orang yang mau puasa. Di antara lain muttaqin itu adalah berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan imanan wahtisaban. Itu antara lain ganjaran yang bighairi hisab. Puasa sehari jauhkan wajah kita dari neraka 70 tahun perjalanan. Enggak bisa dibayangkan itu berapa jauh itu 70 tahun perjalanan.
Wa antasumu khairun lakum. Kalau kalian berpuasa khairun lakum, itu sebetulnya lebih baik bagi kalian. Berpuasa itu, maka terimalah kewajiban puasa ini dengan apa? Dengan iman. Karena ini kebaikan kita. Kebaikan kita, Allah Maha tahu apa yang baik buat kita. Makanya diwajibkan ini semua ini kebaikan buat kita, supaya kita tidak apa? Tidak menuruti kehendak hawa nafsu kita. Tidak menuruti kehendak hawa nafsu, apalagi menuruti godaan setan. Setan itu selalu menyuruh kita menuruti hawa nafsu. Karena orang yang berhawa nafsu terus dituruti, la'ammaratun bisu, nafsu itu selalu menyuruh orangnya untuk melakukan kejahatan. Kalau sudah melakukan kejahatan, setan berhasil. Di sini di bulan Ramadan, setan itu agak sulit, bukan tidak menggoda. Jadi jangan dikira kalau datang Ramadan, pintu surga dibuka selama sebulan Ramadan, pintu neraka ditutup, dan kemudian dibelenggulah setan-setan. Jangan dikira tidak menggoda setan. Setan itu menggoda. Di mana-mana dia menggoda. Lagi sholat kita digoda sama setan. Mau ke masjid digoda sama setan. Mau ikhlas digoda sama setan. Melihat orang kaya digoda sama setan. Melihat orang punya mobil mewah digoda sama setan. Itu di mana-mana ada. Di bulan Ramadan ada. Yang dibelenggu itu menurut ahli-ahli hadis adalah itu setan yang paling mengerikan, itu yang maradatus syayatin min kulli syaitanin marid, yang maridnya, yang jahatnya, yang dahsyat kejahatannya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Ada hadis dhaif tapi maknanya sahih. Nah, ini kita katakan hadis dhaif. Sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Puasalah kalian. Nah, ini puasa mau Ramadan, di luar Ramadan, mau Senin Kemis, mau puasa Ayyamul Bid, mau puasa Sittan min Syawal. Sumu tasihhu. Puasalah supaya kalian sehat. Puasa itu bikin sehat badan, tapi tujuan puasa bikin sehat iman. Nah, ini tujuannya. Adapun dapat sehat badan itu pemberian dari Allah. Sehat badan, siapa bilang tidak sehat badan? Para dokter-dokter mulai dari Amerika sampai kemana-mana Indonesia, itu biasanya pasien-pasien yang sakit disarankan berpuasa. Karena puasa itu obat, puasa itu benteng. Benteng dari penyakit hati, benteng dari penyakit jasad. Benar, benteng. Rasakan sendiri kita-kita, siapa-siapa yang rajin berpuasa, itu merasa, tapi puasanya karena Allah lah, itu akan merasa badannya lebih sehat daripada berpuasa, daripada tidak berpuasa maksudnya. Kenapa? Karena tidak ada bejana wadah yang diisi oleh Bani Adam yang lebih jelek daripada perutnya. Jadi jangan dikira makan banyak itu menguntungkan kita. Tidak menguntungkan kalau kita menggunakan akal sehat kita. Ini Rasulullah yang mengatakan, tidak ada bejana yang paling jelek yang diisi oleh Bani Adam selain perutnya. Paling jelek perut itu diisi. Sumber penyakit, tanya dokter-dokter, sumber penyakit itu adalah di perut. Makan apa, bagaimana, minum apa, bagaimana, di perut ini. Makanya Rasulullah peringatkan, Rasulullah bukan dokter, tapi Rasulullah mendapat wahyu. Katakan kepada umat bahwa tidak ada bejana yang paling jelek yang diisi oleh Bani Adam kecuali perutnya. Makan banyak itu bikin bodoh. Ada hadisnya. Jangan makan banyak, karena makan banyak itu bikin malas. Bikin malas. Jadi kalau seandainya Bani Adam masih terpaksa untuk makan, ya tidak boleh tidaklah. Kita hidup, kalau tidak makan, tidak hidup normal namanya. Tidak boleh berpuasa terus, Rasulullah melarang. Jadi
Kalau memang masih harus memakan, mengisi perut, kasih tiga apa? 3 pertimbangan. Sepertiga untuk makanan. Nah, dikira-kira itu perut kita, bisa kita kira. Sepertiga lagi untuk cairan, minuman. Sepertiga lagi untuk napas. Jangan makan, minum penuh, napasnya di tenggorokan sini. Tenggorokan. Nah itu nanti, nah ini Ramadan ini penyakit begitu. Penyakit begitu di Ramadan. Karena apa? Karena dia merasa disiksa di siang hari. Bukan merasa manfaat. Jadi kalau kita puasa, itu lebih segar. Kemudian orang yang berpuasa, beribadah yang lain tidak sama dengan yang tidak berpuasa. Makanya wantasumu khairul lakum. Karena orang berpuasa itu dari sahur, ini luar biasa ini. Dihasankan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Apa artinya ini? Ini luar biasa puasa ini. Puasa luar biasa. Makanya dahsyat ganjarannya. Allah dan malaikatnya, innallaha wa malaikatahu. Biasanya kita baca yusalluna 'alan nabi. Ini tidak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Malaikat Allah mendoakan kalau Allah mengampuni, maghfirah. Kalau malaikat mendoakan supaya maghfirah dan mendapat rahmat. Coba didoakan orang yang makan sahur untuk berpuasa. Apa enggak rajin kita berpuasa? Lagi makan, ini makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ingat, ini saya didoakan oleh Allah. Ini saya dirahmati oleh Allah, dirahmati Allah. Karena mau berpuasa, puasa Ramadan umpamanya ini. Innallaha wa malaikatahu dihasankan, disahihkan oleh Al-Albani hadis ini. Kita harus pegang ini. Makanya puasa itu khairul lakum. Begitu dia puasa, selesai sahur itu batasnya sampai azan subuh. Jadi nggak ada imsak itu, tidak ada. Tidak benar itu imsak. Imsak itu setelah azan, Allahu Akbar, imsak. Imsak itu pegang, jangan makan, itu artinya. Jadi kalau dia bilang 10 menit sebelum azan imsak, itu salah itu. Jadi kalau ada imsakiyah yang begitu, itu salah. Jadi imsak itu kata Rasulullah, makan minumlah kalian kalau masih mendengar Bilal azan, karena dia Bilal azannya tengah malam. Sampai kalian mendengar Ibnu Ummu Maktum azan. Ibnu Ummu Maktum muazin Rasulullah, azannya setelah masuk fajar sodik, masuk waktu subuh. Jadi jangan dikira kalau sekarang kebiasaan kita di sekitar kita di Bekasi ini, orang nggak mau makan lagi kalau sudah 10 menit imsak katanya, nggak boleh, pakai nggak boleh lagi, nggak boleh, salah itu katanya. Tidak, sampai azannya Ibnu Maktum. Ini kita didoakan, makanya Rasulullah mengatakan, akhirkanlah sahur, karena puasa itu bukan untuk menyiksa, supaya kita kuat ibadah, kuat badannya. Inilah kehendak Allah dan Rasulnya, bukan menyiksa kita, bukan mempersulit kita, tidak. Ibadah itu jangan menyiksa, tidak untuk kita. Kalau kita sudah biasa, prinsipnya ini saya didoakan oleh Allah, apa yang lebih hormat lagi? Makan didoakan, makan disolawat oleh malaikat. Nggak ada yang lebih hormat dari itu. Makanya puasanya umat Islam ini tidak ada luar biasa, tidak ada bandingan dengan puasa umat sebelum. Begitu kita puasa,
Setelah sahur masuk azan, malaikat start beristighfar untuk kita. Coba bayangkan, makanya man shoma ramadhana ghufira lahu. Start dari mulai puasa sampai berbuka nanti, tidak berhenti malaikat mendoakan kita. Tidak berhenti mendoakan. Itu baru doa malaikat. Bagaimana kalau kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Doa malaikat ada, istighfar kita ada, puasa kita ada. Makanya siapa yang berpuasa diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Kemudian di saat-saat yang banyak apa? Di saat-saat berbuka puasa itu, ini tadi di sepanjang hari malaikat mendoakan kita. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Malaikat tidak tahu melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau tidak diperintahkan, enggak ada mereka. Tidak bisa. Sekuat apapun malaikat, kalau tidak diperintahkan tidak bisa. Apalagi sekarang ada manusia yang mengatakan dia bisa memerintahkan malaikat. Allah aja kalau memerintahkan malaikat, bagaimana dia memerintahkan malaikat? La haula wala quwwata illa billah. Jadi di saat-saat berbuka itu, makanya disarankan kalau mau berbuka itu jangan ngobrol. Doanya terutama istighfarnya, kemudian minta dibebaskan dari neraka. Sangat banyak Allah memerdekakan hamba dari neraka ketika dia mau berbuka. Jadi kesalahan kita para orang tua, kalau mau berbuka itu kita banyak lalainya. Padahal itu momen saat-saat diampuni dosa kita, dibebaskan kita dari neraka. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, a'ti, bebaskan riqabana, bebaskan ini kami dari neraka, dan riqab dan badan-badan jasad-jasad ayah-ayah ibu kami, kemudian anak-anak kami, keturunan kami. Doa. Orang berpuasa dikasih kesempatan, dikasih kehormatan oleh Allah, akan dikabulkan doanya. Ini pegang ini biar kita semangat nanti. Jangan biarkan detik-detik hidupmu di bulan Ramadan kecuali bertasbih, berdoa, apa saja. Jangan nganggur. Nggak boleh nganggur dalam bulan Ramadan, tidak boleh nganggur. Tidak sulit kan kita mengatakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang terus. Datang waktu sholat, habis sholat zikir. Kemudian di malam hari, itu tadi baru siang hari. Siang hari habis dosa. Malam hari man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama, siang malam ampunkan dosa, bersih bening orang yang berpuasa karena Allah. Siapa yang qoma ramadhana, dia menghidupkan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tadi siang hari man shoma ramadhana, malam hari man qoma ramadhana. Siang malam itu penuh dengan ibadah, penuh dengan ganjaran. Itulah namanya barokah. Barokah itu Ramadan itu. Siang malam barokah. Siang malam barokah. Siapa yang salat qoma ramadhana, sekarang kita istilahkan qoma ramadhana, tarawih. Malam hari beribadah. Mulai dari salat Isya sampai salat subuh. Dari sholat maghrib sampai sholat subuh, itu malam hari namanya. Beribadah terus. Utamakan di bulan Ramadan. Mau sholatnya, zikirnya, tilawahnya, sedekahnya, ngasih ini, ngasih itu, silakan. Maksudnya siapa yang qoma ramadhana,
Itu baru tarawih, mau sendiri mau siapa itu sudah masuk di sana diampuni dosanya. Apalagi beserta imam. Jadi disarankan kuat, nah dikuatkan disarankan supaya sholat tarawih itu beserta imam atau jadi imam juga sama, tapi beserta imam beserta jamaah. Kenapa begitu? Siapa yang qoma Ramadana ma'al imam beserta imam hingga imamnya salam witir maksudnya di sini, maka dia sudah mendirikan qiyamul lail sepanjang malam. Jadi tadi qiyamul lail kita yang hidupkan malam sendiri mau apa. Yang kedua dengan imam. Jadi usahakan jangan meninggalkan imam. Kalau sudah mulai takbiratul ihramnya jangan meninggalkan, kecuali setelah salam, mengingat keutamaan ini. Yang kedua, qoma Ramadana itu siapa yang sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat subuh berjamaah, dia sudah qiyamul lail sepanjang malam. Jadi di bulan Ramadan ini 3 kali kita qiyamul lail sepanjang malam dan mendapat ganjaran yang luar biasa, ampunan dosa 3 kali. Tarawihnya sendiri mau apa? Qiyamul lail. Kemudian mau beserta imam sampai dia salam imamnya, qiyamul lail sepanjang malam. Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, qiyamul lail sepanjang malam. Jadi dikasih oleh Allah khairat, barakat di bulan Ramadan. Jangan lewatkan. Kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan tempat kalian diwajibkan untuk berpuasa. Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini namanya mulia Ramadan itu di sisi Allah. Tapi jangan bilang Ramadan Karim, tidak. Enggak ada itu istilah hadis. Yang ada Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Karena Karim itu nama Allah. Ramadan, Syahrul Ramadan, syahr itu adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi, di bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Makanya sarannya di bulan Ramadan itu fokus kepada Al-Qur'an. Para sahabat tabi'in itu kalau sudah masuk Ramadan tutup yang lain, masuk Al-Qur'an. Masuk Al-Qur'an. Kalau kita sekarang Al-Qur'annya 5 menit, HP-nya 2 jam. Benar enggak? Kita akui. Ini HP, ini penyakit Ramadan sekarang ini. Kadang-kadang yang sangat-sangat candu itu bangun subuh, untung masih ingat doa. Masih ingat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Tapi yang duluan dilakukan bukan zikir dan doa salat, HP. Jangan-jangan ada yang WA, ada yang penting, ada yang ini, ada yang ini. Oh, ini perlu dibalas cepat. Hilang semuanya. Ini HP. Penyakit sekarang kita akui penyakit. Tapi kalau kita mau kontrol diri kita, buka HP, baca bismillah. Baca bismillah. Gunakan HP ini untuk menebar keberkahan dan kebaikan. Itu dia. Masuk Al-Quran. Rasulullah dengan Jibril Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran murajaah. Rasul baca, Jibril dengar. Jibril baca, Rasul dengar. Ini baru amal Ramadan. Karena disitulah diturunkan Al-Quran. Tilawah, qiraah, dan yang lebih baik. Yang lebih baik lagi adalah baca Al-Quran itu ketika sholat tarawih, qiyamul lail, tahajud.
itu lebih baik. Untungnya luar biasa banyaknya. 3 ayat dibaca dalam sholat seorang di antara kalian, baik Ramadan tidak Ramadan, itu lebih baik daripada onta gemuk. Coba nanti kalau kita udah baca ribuan ayat, nanti kita di akhirat melihat ribuan onta gemuk, ganjaran dari Allah, ganjaran dari Allah. Adakah di antara kalian, ya Rasulullah ini kan kepada sahabat itu miskin-miskin, apalagi yang di Suffah, di daerah Suffah, di depan masjid ada namanya Suffah, dibikin pelepah korma atapnya, di situ mereka tidur, di situ mereka makan, di situ mereka beribadah, di situ semuanya, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Sahabat yang menyampaikan Islam kepada kita, sahabat yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada kita, terutama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu pernah pingsan gara-gara tidak punya makanan. Makanya kalau menyebut nama sahabat, jangan lupa radhiyallahu anhu. Allah sudah ridho kepada mereka, Allah sudah memasukkan mereka ke dalam surga. Itulah yang paling kita contoh sahabat, amalnya sahabat, karena mereka adalah generasi terbaik. Ini dari Rasulullah. Jadi masuk Al-Quran, bacakan. Adakah di antara kalian, kata Rasulullah, yang ingin pulang ke rumahnya membawa 2 ekor onta yang gemuk? Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Orang yang punya makanan aja enggak, apalagi dikasih onta. Ini kelebihan Al-Quran, dibaca dalam sholat tadi 3 ayat. 3 ayat itu inna a'tayna sudah 3 ayat itu. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Qul huwallahu sudah 4 ayat. Jadi yang paling pendek dapat onta. Baca dalam sholat. Makanya saya selalu sarankan, baik di rumah saya di mana, sarankan supaya baca Al-Quran itu usahakan dibacanya di dalam sholat sunnah. Mau lama-lama baca Al-Quran, mau menghafal ayat boleh baca Al-Quran di dalam sholat sunnah, ulang-ulang. Nanti dia, kalau kita membacanya di luar sholat, tidak dapat keutamaan hadis ini. Siapa yang mau membawa 2 ekor onta yang gemuk ke rumahnya pulang-pulang, maka pergilah ke masjid, baca 2 ayat di masjid, dalami 2 ayat di masjid itu. Baik engkau baca, kali ini baik engkau baca tidak dalam sholat atau dalam sholat 2 ayat, itu sudah sama dengan 2 ekor onta. Luar biasa Al-Quran ini, dihormati oleh Allah supaya kita apa? Supaya kita mentadabburinya, membacanya dan mencintainya. Hudan linnasi, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia supaya mereka berjalan pada jalan yang lurus menuju surga. Ini kajian kita ini menuju surga ini, maghfirah menuju surga. Baca Al-Quran 1 huruf 10 hasanah. 10 hasanah akan menghapuskan 10 sayyi'ah. Bayangkan 1 huruf. Makanya utamakan Al-Quran. Utamakan Al-Quran. Terus terang ini sahabat tutup semuanya. Hadis pun ditutup. Al-Quran 1 huruf. Alif Lam Mim 3 huruf. 30 hasanah. 30 sayyi'ah dihapuskan. Sulit enggak itu? Enggak sulit itu. Tidak sulit. Yang sulit itu nafsu kita tidak mau. Karena nafsu kita itu maunya enak-enak. Nyanyi-nyanyi ter. YouTube kita nyanyi-nyanyi kakak. Ini kita akui ini. Beristighfarlah kepada Allah. Ya Allah, rupanya aku masih menggunakan nikmat-Mu itu untuk ketidakridhoan-Mu. Bahaya, ini bahaya kalau tidak diakui. Apa salah saya katanya? Ini milik saya, terserah saya. Bukan terserah kita hidup ini. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan daripada huda. Penjelasan ini tentunya di dalam Al-Quran ada, kemudian hadis-hadis sahih Rasulullah ada. Wal furqan,
dan yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang syubhat, antara yang godaan-godaan setan, antara yang wal furqan. Furqan itu farraqa. Farraqa itu membedakan, menghukum, ini berbeda, ini berbeda. Faman syahida minkum syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya dia berada di suatu tempat menyaksikan hadir masuknya Ramadan, falyasumhu, maka dia wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kecuali tadi ada safar, dia tidak syahidah namanya itu. Saya dalam keadaan safar, tidak wajib berpuasa, tapi diganti dengan hari lain. Wa man kana maridhan, sekarang kalau mau safar itu tidak sesulit di masa-masa Nabi, tidak sesulit di masa-masa sahabat. Safar sekarang kita duduk tidur nyampe di Mekah. Benar nggak? Kita duduk di pesawat tidur 8 jam, 9 jam sampai di Mekah. Kalau di zaman Rasulullah dari Madinah 400 kilo ke Mekah 10 hari. 10 hari. Ini kita 5.000 kilo hampir. Antara Jakarta ataupun antara Medan dengan itu 9 jam nyampe. Jadi safar sekarang bukan rukhsahnya tidak boleh, tidak. Tapi safar sekarang ambil, kalau saya pribadi, ini pendapat saya, wa antasumu khairul lakum. Puasa di dalam safar ini khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Saya dulu pernah safar dengan ayah saya. Ayah saya itu waktu safar, padahal menempuh jarak 10 jam perjalanan darat, dia bilang begini, aku puasa. Kenapa puasa? Karena aku kalau menggantinya di hari lain, aku sulit sendiri puasa. Ini puasa, itu saya masih ingat itu. Makanya wa antasumu khairul lakum. Kalian puasa walaupun safar, apalagi sekarang ini. Apalagi sekarang ini. Safar sekarang ini kayaknya yang punya mobil pergi kemana-mana itu cuma duduk pegang setir, gas rem, nyampe. Nggak ada jalan kaki, nggak ada di atas onta, nggak ada tidur di jalanan di mana-mana, tidak ada, udah nyampe. Jadi wa antasumu khairul lakum. Tapi jangan dikatakan apanya rukhsahnya tidak berlaku lagi dengan safar yang mudah, tidak. Itu safar tetap safar dengan ketentuan mayoritas ulama 85 km. Nah, itu sudah safar, sudah boleh tidak berpuasa. Tapi jangan lupa ganti di hari lain. Gantilah sendiri di hari lain. Fa'idatun min ayamin ukhar, maka dia menggantinya dengan hari-hari lain. Yuridullahu bikumul yusra, ingat. Allah itu menginginkan kemudahan buat kalian. Jadi kalau berpuasa supaya mudah, jangan merasa saya bisa, jangan. Insya Allah, ya Allah berikan aku kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali darimu ya Allah. Akan dikasih kekuatan. Coba, banyak ibu-ibu kalau puasa di luar Ramadan nggak kuat dia. Tapi begitu dia berniat untuk bisa berpuasa Ramadan, mengingat keberkahan Ramadan, dikasih kekuatan oleh Allah. Ini minta kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Di musim haji sendiri banyak saya saksikan betapa ibu-ibu yang di Indonesia jalan susah, jangankan disuruh naik mobil pun dia susah kecuali dibantu. Di sana waktu haji tidak ada kendaraan, truk naik nggak dibantu. Itu kalau kekuatan dari Allah. Saya saksikan sendiri. Naik truk nggak ada mobil lagi, nggak kuat jalan.
naik truk, bisa naik dia sendiri. Naik sendiri. Ibu-ibu tua naik. Oh, kalau kekuatan dari Allah. Makanya di Ramadan ini juga minta kekuatan dari Allah supaya kuat puasa, kuat qiraah, kuat qiyamul lail, kuat menahan nafsu, kuat menahan pandangan, kuat menahan pendengaran. Minta dari Allah. Jangan andalkan dirimu. Beribadah jangan diandalkan diri kita. Jangan sama sekali. Saya sudah pengalaman mengandalkan diri itu akhirnya apa? Tidak kuat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, enggak. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dalam alam nasyrah. Sesungguhnya kesulitan itu didampingi dengan kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, enggak. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Semua kesulitan didampingi dengan kemudahan, termasuk puasa. Kalau minta kekuatan dari Allah dan kemudahan dari Allah, tidak ada yang sulit. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Kuat. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan hari-hari berpuasa tersebut sebulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kepada Allah. Ini sepertinya di akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Bertakbirlah kepada Allah. Bertakbir itu adalah antara lain mengagungkan Allah, mensyukuri Allah dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahlil. Itu namanya mengagungkan Allah. Mengagungkan. Ala ma hadakum. Kalian agungkan Allah. Kalian tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah atas hidayah Allah yang memberikan kewajiban puasa untuk kalian, untuk kebaikan kalian, untuk manfaat dunia akhirat kalian. Allah Maha tahu, untuk mengampuni dosa kalian. La'allakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Puncaknya di sini kelihatan ini. Jadi bertakwa untuk bersyukur. Ittaqullaha la'allakum tashkurun. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah menolong kalian di Badar. Maka bertakwalah kalian. Kalian di Badar ditolong oleh Allah, bukan kekuatan kalian. Nah, tadi jangan andalkan kekuatan. Kalian di Badar dengan jumlah yang sedikit, peralatan yang sedikit, ditolong oleh Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allah telah menolong kalian di Badar. Wa antum adillah. Sedangkan kalian adalah adillah, lemah. Lemah kalian di hadapan pasukan yang kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. La'allakum tashkurun. Di sini juga begitu. La'allakum tashkurun. Kita lanjutkan satu lagi. Ya, satu lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila engkau ditanya oleh hamba-hambaku, baik yang berpuasa yang tidak berpuasa, ini umum, tapi terutama yang berpuasa. Terutama yang berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku di mana? Tidak ada di sini selahnya. Fakul, tidak. Fa inni qarib, aku dekat. Fa idza sa'alaka fa inni qarib, aku dekat, sangat dekat kepada hamba-hambanya. Malah ada dalamnya aqrabu ilaikum min hablil warid, sangat dekat, saking dekatnya, lebih dekat daripada nih
Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya apa ini? Allah itu dekat. Allah dekat dengan kita, terutama lebih dekat lagi ketika kita sujud. Ketika kita sujud lebih dekat. Makanya bulan Ramadan ini siang puasa, malam sholat. Siang puasa, malam sholat. Allah tidak menolak dakwah ataupun seruan doa orang-orang di antara lain yang berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa dikasih kesempatan berdoa. Makanya tadi kita katakan detik-detikmu itu berdoalah. Walaupun tidak meminta, tapi doanya doa ibadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh cepat-cepat tapi jelas. Enggak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi saya memperkenankan, mengabulkan dakwatad da'i, permohonan orang yang berdoa. Ini kesempatan ini. Orang berpuasa makbul doanya di sisi Allah. Karena Allah lagi menghormati dia. Kita melakukan kewajiban, Allah menghormati, Allah bersyukur kepada orang yang melakukan kewajiban. Tidak ada amal-amal Bani Adam yang lebih dicintai Allah daripada yang dia wajibkan. Puasa diwajibkan oleh Allah, kita terima, wajib. Aku lakukan ya Allah, tolong aku. Tapi jangan lupa kabulkan doaku. Ini boleh kita berinteraksi dengan Allah. Idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi doa yang makbul itu harus berdoa. Bukan mentang-mentang puasa datang semuanya, tidak. Kalau nggak diminta ya nggak dikasih. Ini idza da'an, apabila dia berdoa. Apabila dia berdoa. Jadi doa itu ada dua macam. Sebelumnya kita sudah menafsirkan ada dua macam. Doa yang la ilaha illallah itu doa, subhanallah doa. Kemudian alhamdulillah, Allahu akbar itu doa. Doa. Ada yang doa masalah. Doa masalah apa? Ya Allah, berikanlah aku keturunan-keturunan yang baik. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa beribadah yang baik, untuk bisa berzikir yang baik, untuk bisa bersyukur yang baik. Ya Allah, aku minta kepadamu qalban saliman, hati yang selalu bersih, bersih dari hakat, bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih daripada ingin membuat kejahatan kepada orang lain. Itu qalban saliman. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya orang-orang yang berdoa itu, yang ingin doanya dikabulkan, yang ingin Allah selalu dekat dengan dia, memperkenankan apa yang aku perintahkan. Suruh sholat-sholat, suruh zakat-zakat, suruh puasa-puasa, suruh haji-haji. Itu namanya falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan jangan lupa melakukan itu harus dengan iman, imanan wahtisaban, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, supaya mereka cerdas dalam beramal. Jadi cerdas dalam beramal, lakukan kewajiban-kewajiban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya melakukan kewajiban ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu kami minta tolong. Tolong banyak permintaan tolong. Jangan tidak meminta tolong kepada Allah. Jangan. Sama sekali jangan. Allah marah kepada orang yang tidak minta tolong kepadanya. Dan Allah sangat-sangat cinta kepada orang yang selalu minta kepadanya. Minta tolong, minta apa saja. Apa saja diminta. Jadi tidak perlu pakai perantara. Enggak perlu pakai perantara. Enggak perlu harus pergi ke kuburan keramat sana yang dianggap keramat. Enggak ada kekuburan yang keramat. Jadi tidak perlu melalui perantara. Kalau perantara itu harus pakai perantara, kita tidak bisa ini, itu bisnis namanya. Bisnis itu. Bisnis apa bedanya dengan apa agama lain?
minta ampun kepada Allah melalui pendeta, dibayar lagi. Nah ini loh, itu coba dipelajari. Mereka yang ke Kristen itu ada namanya kolek apa? Pajak. Sekarang ribut dia. Dari 10% jadi 20%. Loh, makanya pendeta itu, maaf. Ini kenyataan ini. Pendeta itu semakin banyak jemaatnya, semakin kaya dia. Semakin kaya dia. Kenapa? Karena jemaatnya itu tidak bisa langsung minta ampun kepada Allah, kecuali melalui dia. Dan melalui dia tidak seperti kita. Pak Ustadz, tolong doakan saya, tolong. Dia pakai duit. Ah, ini bisnis tadi. Bisnis. Sampai di kuburan nggak bisa Bapak ini, kecuali apa? Bapak maunya apa? Mau minta apa? Nah, kalau minta ini sebelah sini. Kalau minta ini bacaannya. Nah, kalau minta ini ada yang bimbing. Semua dibayar. Jadi ada yang bercerita kepada saya. Jadi katanya safar religi. Sampai membayar 3 juta. Makanya saya bilang ini bisnis lebih kuat daripada ibadah. Bisnis lebih kuat daripada. Jadi kalau ada yang anti kepada orang yang mengatakan tidak ada kuburan-kuburan ini, jangan menuju ke kuburan, itu dia punya bisnis di lahan itu. Kalau seandainya itu tidak ada, hilanglah bisnisnya. Minimal penginapannya nggak laku, busnya tidak laku, banyak yang lain tidak laku. Pernah nggak melihat YouTube? Itu saya rasa tidak bohong. Itu sedekah di kuburan itu berkarung-karung duitnya. Itu kan bisnis namanya. Apakah kita begitu dalam beribadah? Apakah Allah menghendaki yang gitu dan Rasulnya menghendakkan begitu? Enggaklah. Jadi apakah mereka mendapatkan itu? Ya, dapatlah dia. Cuma Allah tidak akan menerima itu semuanya. Tidak akan menerima itu semuanya. Bisa dapat dia. Siapa bilang tidak dapat? Dapat dia. Bukan berarti Allah tidak memberikan. Dunia ini diberikan kepada siapa aja. Yang dia cintai, tidak dia cintai. Yang kafir, tidak kafir. Yang muslim, tidak muslim. Dikasih. Karena dunia ini hanya sebesar, tidak sampai sebesar sayap nyamuk. Kita mencari akhirat. Ya demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Ya, masalah i'tikaf sebetulnya akan kita lanjut sebetulnya ayat-ayat berikut. Cuma tidak apa-apa ditanya. Masalah i'tikaf itu tidak wajib. Cuma kalau kita tidak i'tikaf, jadi i'tikaf ini menurut istilahnya, definisinya adalah berdiam di masjid. Nah, di masjid lah. Kalau Ramadan namanya i'tikaf. Berdiam di masjid walaupun tidak semalam. Berdiam untuk beribadah. Itu sudah i'tikaf. Adapun yang dicontohkan oleh Rasulullah di akhir hidupnya 20 hari i'tikaf. Di awal-awal 10 hari. Jadi Rasulullah menemui Ramadan, kewajiban Ramadan hanya 9 ataupun 8 tahun. Karena wajib Ramadan itu setelah tahun kedua Hijriyah. Jadi kalau di Mekah Rasulullah tidak wajib, belum diturunkan. Kutiba alaikumussyam belum diturunkan. Setelah tahun kedua hijrah ke Madinah, setelah 2 tahun di Madinah baru turun perintah puasa.
Jadi kalau dihitung-hitung Rasulullah kira-kira 8 tahun lah i'tikaf. Di tahun-tahun terakhir beliau i'tikafnya 20 hari. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi bukan wajib begitu. Cuma kalau ingin mendapatkan keutamaan i'tikaf itu, terutama Lailatul Qadar. Kita berlailatul qadar walaupun tidak ditentukan oleh Allah. Alhamdulillah enggak ditentukan. Karena kalau ditentukan nanti banyak bajingan-bajingan yang kesini. Iya, benar itu. Makanya Allah selalu tidak menentukan sesuatu itu. Itu ada hikmahnya. Sebetulnya sudah ingin diberitahu oleh Rasul, cuma Allah tidak mengizinkan Rasul memberitahunya kapan. Nah, jadi ketika Lailatul Qadar itu kita berada di masjid, di rumah Allah dengan ibadah, itu sudah dapat 1000 tahun. 1000 bulan, 83 tahun. Hanya sebentar. Jadi makanya i'tikaf itu sunnah muakkadah. Kenapa muakkadah? Bagi orang yang sempat. Dan i'tikaf itu mulai malam 21 sampai akhir Ramadan. Itu i'tikaf namanya. Jadi kalau dia berniat i'tikaf hanya malam hari sampai subuh, kemudian dia siangnya pergi bekerja kemana, itu sudah dapat niat i'tikafnya. Mudah-mudahan Allah menerima. Mungkin aja. Ada yang lain? Ya, kalau tidak kita cukupkan. Ya. Niat puasa itu lebih baik menurut mayoritas ulama setiap malam. Kan cuma niat itu tidak harus dilafazkan. Kalau kita umpamanya kumpul keluarga makan sahur, itu sudah niat. Enggak usah nawaitu shauma ghadin an ada fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Enggak usah. Tapi kalau ada orang yang begitu, jangan pula kita bilang bid'ah dia. Karena dia merasa mantap kalau dia ucapkan. Nah, enggak apa-apa istilahnya. Cuma sahnya kita maunya sudah berniat. Nah, ini sahur ya, sahur. Nah, kalau saya pribadi begitu. Jangan lupa niat. Itu enggak saya contohkan niatnya bagaimana. Jangan lupa niat ya. Jadi setiap malam itu lebih bagus. Setiap malam itu berniat lebih bagus. Karena ada yang berpendapat kalau tidak berniat tidak. Ada yang berpendapat berniat di awal sudah untuk semuanya. Karena kita memang mau puasa semuanya. Tidak ada 10 hari aja atau 25 hari tidak. Jadi berniat. Nah, kalau saya menyarankan setiap malam itu ada niat. Dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Allah punya kekuatan yang tidak bisa kita duga-duga datangnya kepada kita. Demikian? Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.